Bau busuk di Pulau Reklamasi. Desas-desus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menerima uang 10 triliun rupiah mulai tampak titik terangnya. Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang diketemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid. Ceritanya, pulau hasil reklamasi Pulau G sudah dijual ke Hong Kong dari kepulauan yang sudah diserahkan Inggris ke Republik Rakyat Cina RRC. Pengusaha Pulau G, Agung Podomoro Land atau PT Wisesa yang dimiliki Sugianto Kesuma alias Aguan diperoleh dana segar sekitar 40 triliun rupiah dari lembaga keuangan di sana. Dari dana yang diperoleh itu diserahkan kepada Ahok 12 triliun rupiah. Nah, yang 10 triliun rupiah itu diserahkan Ahok kepada Megawati. Dari dana itu, pengusaha yang memperoleh hak atas tanah reklamasi Pulau G diwajibkan juga membangun 40.000 rumah susun. Pulau reklamasi atau Pulau G itu gak boleh gagal atau dibatalkan. Siapapun yang membatalkan atau menggagalkan, jangankan ke Ahok, Jokowi pun pasti kami lengserkan. Enak aja, sudah terima mau batalkan proyek itu, ujar informal menirukan kata-kata pengusaha tersebut. Tak heran jika Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli disikat karena membatalkan izin Pulau G. Walaupun Rizal tidak sembarangan dalam membatalkan reklamasi pulau itu, Rizal bahkan membentuk tim yang terdiri dari pakar lingkungan, kelautan, sosial, dan lainnya untuk mengkaji keberadaan pulau-pulau reklamasi tersebut, khususnya Pulau G. Setelah Rizal disingkirkan Jokowi, penggantinya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kontan menyatakan meneruskan reklamasi Pulau G. Luhut tidak peduli dengan kajian sebelumnya dan putusan pengadilan yang membatalkan izin proyek reklamasi tersebut. Pernyataan Luhut tentu bukan kemauan dia saja, tetapi tentu dari bosnya, Jokowi, dan taipan rakus yang berada di belakangnya. Pernyataan Menko Luhut tentu saja membuat Ahok lega. Dia bisa bebas dari ancaman mafia yang juga taipan rakus tersebut. Bahkan Ahok tidak khawatir dengan ancaman Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menyatakan diskresi yang dilakukan Ahok adalah bentuk lain dari tindak korupsi. Tapi herannya sampai sekarang KPK masih tidak mengambil tindakan menyatakan Ahok sebagai tersangka, menangkap atau menahannya. Bahkan melepaskan Aguan dan anaknya dari cekal. Bau busuk akan semakin terkuak. Siapa yang jahat terhadap bangsa ini? Ningjing melaporkan dari Beijing. Pulau Nipah di perbatasan Singapura. Pulau kecil yang penting untuk pertahanan dan penentuan batas wilayah. Di masa Megawati, statusnya menjadi abu-abu, memberikan peluang besar bagi negara lain untuk mengeksploitasi kelemahan kita. Hilangnya pulau-pulau ini bukan hanya soal kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan martabat bangsa. Jika presiden tak mampu menjaga kedaulatan teritori, apalagi yang bisa kita harapkan? Gas blok tangguh di Papua Barat adalah salah satu sumber daya alam terbesar Indonesia. Tapi apa yang dilakukan Megawati? Ia menjual gas ini ke Cina dengan harga yang sangat murah, hanya sekitar $3 Amerika per MMBTU, jauh di bawah harga pasar internasional saat itu. Keputusan ini membuat Indonesia kehilangan potensi keuntungan hingga 500 triliun rupiah setiap tahunnya. Bukan angka kecil, terutama jika melihat bahwa negara sedang membutuhkan pendapatan untuk membangun infrastruktur dan membayar utang. Kemana perginya rasa tanggung jawab seorang pemimpin? Apakah pemerintah begitu mudahnya menyerahkan kekayaan alam kepada pihak asing hanya demi mendapatkan uang cepat? Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, adalah salah satu noda terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dan Megawati terlibat langsung di dalamnya. Di masa pemerintahannya, Megawati dan kabinetnya mengeluarkan surat keterangan lunas SKL bagi para konglomerat yang terjerat utang BLBI, termasuk Samsul Nur Salim. Apa arti SKL ini? Artinya utang yang seharusnya dibayar oleh para konglomerat dibebaskan begitu saja. Mereka yang bertanggung jawab atas kerugian negara dibiarkan lolos tanpa hukuman. Sementara itu, rakyat kecil terus menanggung beban ekonomi akibat krisis 1998. Samsul Nur Salim, salah satu penerima SKL, adalah konglomerat yang masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Ironis bukan? Di satu sisi,
Pemerintah berkata bahwa mereka tidak punya uang untuk membangun negara, tetapi di sisi lain, mereka justru membebaskan utang para konglomerat kaya. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya soal salah langkah, tetapi juga soal pengkhianatan terhadap rakyat. Apakah Megawati benar-benar peduli pada kepentingan bangsa? Atau apakah ia hanya peduli pada stabilitas kekuasaannya sendiri? Setiap keputusan yang diambilnya menunjukkan pola yang sama, mengorbankan kepentingan nasional demi solusi jangka pendek. Tetapi solusi bagi siapa? Bukan bagi rakyat kecil, melainkan bagi segelintir elite yang terus menikmati privilege di tengah penderitaan bangsa. Kita sering diberi narasi bahwa Megawati membawa stabilitas. Tapi stabilitas apa yang dimaksud? Stabilitas bagi rakyat atau stabilitas bagi kekuasaan? Saya masih ingat ketika Gus Dur mau dijatuhkan sebagai presiden. Para pecintanya seperti yang ada di sini sekarang ini punya kecintaan kepada Gus Dur yang luar biasa. Sampai di berbagai daerah itu ada gerakan-gerakan ingin membela Gus Dur. Ke Jakarta dengan membentuk pasukan berani mati. Di Jawa Tengah ada pasukan berani mati, di Jawa Timur ada pasukan berani mati. Di situ Bondro para santri dan kiai berkumpul memotongi pohon-pohon karena tidak terima Gus Dur diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan secara anarkis, secara politis. Padahal Gus Dur sudah mengabdi kepada bangsa ini dengan sekuat tenaga. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Gus Dur melakukan perlawanan politik secara naratif, secara keras melawan para politikus itu. Tetapi Gus Dur mengutus saya sebagai Menteri Pertahanan itu datang ke berbagai daerah agar tidak usah membela Gus Dur datang ke Jakarta. Kata Gus Dur, saya biar membela saya sendiri. Jangan bikin anarki. Orang-orang yang mendukung saya supaya tertib menjalankan kehidupan bernegara ini secara demokratis. Itu Gus Dur. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Megawati Soekarno Putri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Ia menggulingkan kekuasaan dengan alasan yang dibuat-buat, padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melahirkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Apa yang diucapkan almarhum Gus Dur sekian tahun yang lalu itu terlihat jelas hingga sekarang. Megawati sama sekali tidak menghargai keputusan hukum Mahkamah Konstitusi yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden, dan tidak menghargai keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 sebagai pemimpin yang pernah menjadi dan kelompoknya.